Kota Gede merupakan bekas kerajaan Mataram Islam yang pertama, sehingga kawasan ini sangat penting bagi sejarah kebudayaan di Jawa terutama dan juga di Indonesia pada umumnya. Kota Gede memiliki beberapa layer penghunian dan membuat kawasan ini cukup kaya untuk kajian-kajian arkeologi dan juga arsitektur. Pada masing-masing bangunan, sebagian telah dilakukan konservasi yang baik berupa perbaikan, kemudian juga sebagian mengganti misalnya bagian-bagian yang rusak, atau bahkan mendirikan bangunan-bangunan yang baru ya, meskipun menggunakan gaya yang lama. Untuk di kawasan Between Two Gates ya, Between Two Gates itu kebetulan tuh ada 9 rumah yang dikonservasi. Itu ada 1 rumah publik dan ada 4 rumah privat. Jadi maksudnya publik di sini yaitu rumah yang nantinya itu bisa digunakan oleh warga sekitar. Kalau rumah privat ya hanya memperbaiki tapi tidak digunakan untuk warga. Pak Wondo Amiseno, beliau itu dosen arsitektur UGM, beliau almarhum Wondo Amiseno gitu. Beliau jalan-jalan di Kota Gede dan menemukan kawasan tersebut. Nah itu, jadi kawasan tersebut tuh diapit oleh 2 gang, dua gate seperti itu. Jadi kemudian dinamakan oleh Pak Wondo Amiseno itu Between Two Gates, di antara dua gerbang, maksudnya seperti itu. Kalau warga Kota Gede sendiri dulu menamakannya itu Gang Rukunan. Bangunan tradisional umumnya rentan rusak karena sudah berusia lama, kemudian terbuat dari bahan-bahan yang mudah rusak juga, sehingga perlu dilakukan konservasi terhadap bangunan-bangunan tersebut. Hanya masalahnya adalah umumnya bangunan-bangunan ini dimiliki oleh masyarakat, masih digunakan, sehingga kita harus melakukan konservasi yang bijaksana dan memperhatikan perkembangan yang terjadi di dalam masyarakat dan dalam kebudayaan tersebut. Prinsip konservasi biasanya dilakukan dengan melakukan sesedikit mungkin perubahan, dan biasanya dikenakan pada bentuk, misalnya bentuk bangunan, kemudian juga sejauh mungkin teknologinya masih sama, tetapi beberapa hal yang misalnya boleh diperkenankan untuk diubah, misalnya adalah fungsi ya. Karena ada prinsip adaptasi yang berarti boleh digunakan untuk keperluan-keperluan baru dengan sedikit atau dengan penyesuaian yang terbatas, dan ditujukan untuk konservasi itu sendiri, untuk pelestarian. Judulnya konservasi berarti paling tidak harus mendekati aslinya ya. Kemudian tidak boleh mengganti bagian yang tidak benar-benar rusak. Kemudian itu satu. Yang kedua, untuk misalnya bagian atap itu paling tidak mendekati aslinya. Jadi
kebanyakan bangunan tradisional itu menggunakan genteng keripik ya waktu itu juga kami berusaha untuk mendapatkan itu walaupun susah waktu itu jadinya ya. Jadi hanya beberapa bagian saja yang menggunakan genteng keripik. Kemudian bagian-bagian bangunan entah itu sakanya atau blandarnya itu andai kata itu masih bisa dipertahankan, itu dipertahankan. Jadi misalnya blandar itu yang rusaknya bagian ujung gitu ya. Di bagian ujungnya itu nanti yang akan diperbaiki itu bagian ujungnya, jadi tidak mengganti seluruhnya. Jadi ujungnya itu kami potong, kemudian kami kalau ada kayu yang sekualitas blandar seperti itu ya kami mengambil dari bagian lain kemudian disambungkan ke bagian yang rusak. Kemudian ada bagian mungkin kalau lantai kebanyakan lantainya adalah lantai biasa, kemudian setelah dikonservasi kebanyakan akhirnya menggunakan tegel. Jadi kemarin ada produk tertentu ya produk tradisional pakai tegel kunci seperti itu. Jadi untuk mendekati kesan tradisionalnya itu masih ada. Jadi tidak menggunakan keramik modern seperti itu, tidak. Untuk kerusakan-kerusakan yang tidak begitu parah, yang tidak harus penggantian pada bangunan sendiri, itu biasanya ada perlakuan khusus, entah itu dikasih resin atau mungkin kalau tempatnya Pak Joko kalau tidak salah itu kerusakannya tidak begitu parah, jadi hanya dibersihkan pakai tembakau waktu itu. Jadi di sokonya itu jadi masih ada alur-alur bekas rayap itu, jadi cuma disuntikan air tembakau kemudian digosok seperti itu. Pertama mengawetkan kayu juga, yang kedua dia mengusir rayap. Kemudian ada beberapa hal lain, mungkin kalau rumahnya Pak Joko itu ada beberapa penambahan ya, misalnya kemarin itu tidak menggunakan bambu sirap itu setelah berdiskusi dengan yang lainnya gitu, dengan OPKP juga, itu kira-kira bisa mengurangi nilainya enggak ya. Terus setelah dilihat toh itu kan tradisional, akhirnya diputuskan untuk tetap dipasang sebagai plafon yang menempel di atap. Kalau dari pihak masyarakatnya sendiri itu paling tidak punya greget buat melestarikan peninggalan yang sudah ada. Jadi seperti kayak Between Two Gates itu bagaimana caranya merawat itu. Jadi ke anak cucunya itu harus diberikan wajengan gimana caranya itu tetap dijaga. Jadi kalau di Between Two Gates sendiri itu kebanyakan orang-orangnya itu mesti pindah dari sana karena memang terkait sama space ya, ruangan yang tersedia gitu. Jadi kalau misalnya harus membongkar kemudian disekat-sekat itu kan sudah tidak sudah tidak memenuhi kaidah lagi untuk konservasi seperti itu. Seringkali terjadi permasalahan di antara kalangan arkeologi dengan masyarakat karena perbedaan pandangan terhadap masalah-masalah konservasi atau masalah-masalah pelestarian. Hambatan itu pasti ada, itu baik hambatan dari masyarakat, hambatan dalam teknis pembangunan juga. Kalau dalam masyarakat sendiri itu hambatannya dalam pemilihan rumah yang akan dikonservasi itu juga mengalami hambatan. Jadi ada beberapa yang pertama menyanggupi, kemudian setelah mengerti klausul atau syarat-syarat untuk mendapatkan dana itu, dana baik privat maupun dana publik, itu kemudian mengundurkan diri karena terikat pada, kalau privat itu
kurang lebih itu 10 tahun, sedangkan yang publik itu sekitar 25 tahun untuk dalam hal setelah dikonservasi itu tidak boleh diapa-apakan, maksudnya tidak boleh dirubah lagi seperti itu. Kemudian hambatan lainnya lagi itu ketidaksetujuan ahli waris. Nah, ahli waris juga ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Jadi kami mengambil jalan tengah untuk kalau yang abu-abu seperti itu kami tidak berani untuk mengambil keputusan untuk dikonservasi seperti itu. Undang-Undang Cagar Budaya juga sudah menetapkan beberapa prinsip dalam konservasi. Prinsip-prinsip misalnya harus menjaga teknologi, menjaga bentuk yang sejauh mungkin kita dapat melestarikannya untuk generasi berikutnya. Masyarakat berkembang, mereka menemukan banyak teknologi juga yang berkembang, mereka memiliki kebutuhan juga yang berkembang, sehingga pandangan terhadap bangunan-bangunan lama juga berkembang. Nah, arkeolog perlu menunjukkan kepada masyarakat bahwa teknologi yang mereka miliki di masa lalu itu masih juga relevan kepada perkembangan kebudayaan sekarang, dan kita sebagai arkeolog harus bisa menunjukkan hal-hal yang penting di masa lalu ini untuk tetap dijaga di masa sekarang. Oleh karena itu perlu duduk bersama di antara kedua pihak, di antara arkeologi dan masyarakat, untuk menemukan solusi yang terbaik untuk konservasi misalnya bangunan atau kawasan yang kebetulan dimiliki oleh masyarakat.